orang yang kena penyakit diabetes. Diabetes. Ya, diabetes, gula darah. Udah. Terus orang yang terkena lagi orang yang biasanya habis operasi, Operasi. luka habis operasi, atau habis kecelakaan tuh, itu biasanya dianjurkan sekali makan ikan gabus atau haruan tadi. Oh, Karena kandungan albulin itu sangat tinggi di zat albulin itu sangat tinggi dan banyak ada di ikan. makin bagus. Terus Om, modal awal nih pertama kali bikin nih berapa biasanya Om? Modal awal sih agak lumayan besar itu Besar. adalah di pembuatan kolamnya. Kalau biaya ikannya bibitnya nggak terlalu banyak, apalagi kayak ikan gabus, ikan puyuh, ikan apalagi itu, ikan sepat, ikan nila, ikan leleh itu nggak perlu dibibitkan, dia udah beternak sendiri. Oh, beternak sendiri ya. Karena- Tinggal penggaliannya ini ya. Nah, yang kita butuhkan biaya itu adalah hanya biaya untuk penggaliannya. Itu aja. Per hari itu bisa berapa dikasih makanan Om? Ikannya ini? Kalau ikan gabus tuh nggak perlu dikasih makan, Nggak perlu. karena dia predator, dia cari makan sendiri. Belalang, jangkrik, ikan-ikan kecil itu dimakannya. Nah, kayak ikan nila pun juga nggak terlalu banyak dikasih makan, karena dia makan lumut-lumut. Gitu ya. Lumut-lumut di air tuh dia makan. Nah, kayak ikan lele sama, dia nggak harus mesti dikasih makan hari-hari. Nggak perlu ya Om ya. Nggak perlu dikasih makan hari-hari. Ya, kalau mau dikasih makan juga lebih bagus. Tapi nggak apa ya? Nggak butuh dikasih makan hari-hari. Terus pertanyaan selanjutnya saya ingin tanyakan Om, berapa omset sih omset sekali panen ini Om? Tergantung apa ya? Tergantung jumlah bibit yang kita tabur. Biasanya Semakin banyak- biasanya berapa biasanya sekali panen ini Om biasanya? Kan per kilonya kayak ikan gabus per kilonya 30.000. Oh, Kalau ikan nila per kilonya 40-45 per kilonya. Kayak ikan puyuh malah lebih mahal. ikan puyuh lebih mahal Om. Ikan puyuh lebih mahal. Ikan puyuh orang Jawa sana menyebutnya ikan betok. Itu malah lebih mahal. Itu sampai 50-an lebih 50-an. per kilonya ya. Biasanya dibikinnya apa itu Om? Di Jawa itu dibuatnya apa? Kalau nggak tahu kalau di Jawa, yang jelas kalau di Kalimantan orang lebih doyan ikan puyuh daripada ikan nila, ikan emas. Ikan puyuh lebih doyan orang. Keenakannya gitu Om ya. Rasanya itu lebih gurih, lebih apa ya? Lebih gurih, lebih manis, lebih enak lah pokoknya. Gitu ya. Tapi biasanya ada pembersihan gini Om. Hah? Kalau kayak dibersihkan gitu enggak ada sama sekali. Maksudnya kolamnya Iya, nggak perlu dibersihkan. dibersihkan. Paling ya, kita membersihkan semak atau rumput-rumput Semak sampingnya aja. aja. Supaya binatang-binatang pengganggu itu nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu mendekat. Biasanya Oh, bersih. resiko bikin kayak gini, resiko paling dominan gitu maksud saya Om. Biasanya bikin ini apa sih Om? Resikonya yang biasanya paling dominan gitu. Yang pemangsa atau yang merusak gitu kan? Iya, Ya itu paling biawak. iya Om. Biawak itu aja. Tapi kalau biawak itu bagi kita nggak terlalu sulit mengatasin. Biasanya Om mengatasinya memakai apa Om? Saya mengatasinya hanya dengan racun puradan. Racun peradan. Itu sisa kotoran-kotoran ikan, atau kita membersihkan ikan tuh sisa-sisa ikannya itu kita taruhin puradan 1 sendok makan aja. Sendok makan ya. Kasih plastik, udah lempar di hutan itu. Paling nggak nyampe 1 jam udah terkapar. Sudah. Jadi kalau biawak kita nggak terlalu jadi masalah. Memang itu predator untuk pengganggu kok tambak atau kolam tuh hanya biawak. Iya, gitu, itu aja Mas. Itu aja. Yang lain kayaknya hampir nggak ada. Nah, kalau di sini tuh omset kita atau pendapatan kita itu pertama kita jual bibitnya. Gitu ya. Nah, jual bibitnya. Kemudian kita jual ikan per kilonya. Terus kita jual kita menyiapin tempat pemancingan. Tempat pemancingan. Jadi ini tempat pemancingan. Iya.
Ini tempat pemancingan. Jadi ini penangkarannya di sini, pembesarannya, penangkarannya itu di sini, pembibitannya itu di sini. di situ. Nah, kalau sudah besar kita pindah ke sini. Ini tempat pemancingan. Oh, jadi orang itu mancing tapi nanti beli lagi sama Om. Nah, Gitu. udah hasil pancingannya kan dia timbang Iya. per kilonya berapa kan gitu. Nah, orang kan lebih apa ya? Lebih dapat sensasinya kan kalau Iya. hasil pancingan kan. Iya. Ya kalau mau ikan dia banyak beli di pasar. Iya. Kan gitu. Iya. Tinggal bayar doang selesai. Iya. Tapi sensasinya kan dia nggak dapat. Iya. Biasanya kalau orang yang hobi-hobi mancing gitu Om ya. Nah, itu. Mulai tahun-tahun berapa gini bisa bikinin Om? Ini sekitar 2 tahun yang lewat. 2 tahun yang lewat. 2 tahun yang lewat. Membangun awal gitu Om. Betul. Ini kan asal mulanya memang tanah agak berawa, tanah agak rendah lah. Kadang berair, kadang enggak gitu kan. Nah, terus kita gali ya akhirnya ya seperti ini. Ini enggak pakai deko Om, pakai gali biasa ya. Pakai ekskavator. Yang Ekskavator. ini pakai eksa, yang di belakang itu pakai manual. Pakai manual. Pakai apa tuh alat Oh iya. kayak linggis itu yang di belakang. Karena untuk pembibitan, pembesaran itu tidak mesti dalam. Jadi untuk tambak ikan, usaha tambak ikan itu nggak mesti dalam. Nggak mesti dalam Om. Nggak mesti dalam. Malah taruh dalam nggak bagus. Jadi sedang-sedang gitu ya Om. Malah kalau untuk pemijahan atau pembibitan itu nggak mesti dalam. Itu kedalaman hanya 30-40 cm. Pembesaran juga nggak mesti dalam. Besaran. Nggak, pembesaran maksudnya membesarkan bibitnya itu, Iya. itu juga nggak mesti dalam. Hanya kedalaman 50 aja, 40-50 cm. Jadi nggak mesti harus pakai eksa kan? Iya. Nah, jadi kalau pakai eksa ya kedalaman nanti. Nah, kecuali yang ini untuk spot pemancingan. Ini pun nggak terlalu dalam juga. Ini kedalaman hanya 1 meter 20, 1 meter 20, 1 meter 30 lah yang dalam. Nggak terlalu dalam. Yang pemancingan buat memang yang orang buat mancing itu Om. Iya, nggak mesti dalam. Jadi awal ini rawa sih Om. Rawa. Tanah berawa lah. Berawa sebutannya. Nggak apa ya? Kalau musim hujan berair, kalau musim panas ya agak kurang lah airnya, debit airnya. Awal perjuangan lu bagaimana Om? Yang pas awal-awal gini maksudnya? Yang perjuangannya lika-likunya gitu maksud saya. Oh gitu. Gini, asal mulanya gini. Ini tanah karena agak berawa tadi. Iya. Ini sepanjangan sampai ke sana tuh agak berawa. Nah, terus saya waktu itu membanting otak gitu. Ini lahan, ini tanah, cocoknya diapain gitu kan? Ditanamin otomatis gak bisa. Banyak ya. Berair, Berair. otomatis gak bisa. Kemudian saya coba waktu itu bikin kolam tapi masih kecil gitu. Kecil masih ukuran sekitar 3x7 lah. Saya coba waktu awal tuh dengan eksa. Terus tiba-tiba begitu beberapa bulan kemudian ikan banyak betul di situ. Oh, ikan banyak Om. Nah, banyak betul ikan tuh numpuk di situ kan. Nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dirawat. Ikan numpuk di situ banyak kan. Nah, lalu saya berpikir, wah ini alangkah bagusnya kalau diperbesar lagi gitu kan. Nah, kebetulan ada eksa yang lewat di sini, udah kita minta digalikan, diperbesar. Akhirnya sampailah seperti ini. Seperti ini Om ya. Usaha awal yang berat ya, muter otak.